Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansa. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai model penelitian tafsir dan hadis, di mana saya akan membahas mengenai pengertian tafsir dan latar belakang penelitian tafsir. Tafsir berasal dari kata bahasa Arab fasarah yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pengertian tafsir sebagaimana dikemukakan para pakar Al-Quran tampil dalam formulasi yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Di mana Al-Jurjani misalkan mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya. Kemudian latar belakang penelitian tafsir. Dilihat dari segi usianya, penafsiran Al-Quran termasuk yang paling tua dibandingkan kegiatan ilmiah dalam Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi sebagai mubayyin ataupun pemberi penjelasan, telah menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau sama artinya. Pada tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan serta murid-murid para tabi'in, khususnya dari kota-kota tempat mereka tinggal, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir yang baru dari kalangan tabi'in di kota tersebut, seperti Sa'id bin Jubair dan Mujahid bin Jabr di kota Mekah yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam di kota Madinah yang berguru kepada Ubay bin Ka'ab, dan Al-Hasan al-Bashir dan Amir al-Syabi di Irak yang ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Milda Sari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai model-model penelitian tafsir dan pengertian hadis. Di mana model-model penelitian tafsir ini terbagi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tahlili, yang merupakan suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat dari berbagai seginya dan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya. Mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah, hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu. Dengan bantuan ashab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Yang kedua adalah metode ijmali, yang merupakan yang sering disebut juga dengan metode global, yang merupakan cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Yang ketiga adalah metode mukharan, di mana metode mukharan adalah suatu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda. Adapun langkah-langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode ini adalah: yang pertama adalah mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran, yang kedua adalah mengemukakan penjelasan para mufasir, yang ketiga adalah menjelaskan siapa di antara mereka yang menafsirkan penafsirannya dipengaruhi secara subjektif oleh mazhab tertentu. Dan yang keempat adalah metode maudlu'i. Salah satu pesan Ali bin Abi Thalib adalah: ajaklah Al-Quran berbicara atau biarkan dia menguraikan maksudnya sendiri. Pesan ini antara lain mengharuskan penafsiran merujuk kepada Al-Quran dalam rangka memahami kandungannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hadis. Pada garis besarnya, pengertian hadis dapat dilihat melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kebahasaan dan pendekatan istilah. Menurut bahasa, al-hadis artinya al-jadid atau baru, al-khabar atau berita, pesan keagamaan, pembicaraan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Model penelitian hadis. A. Model HM Quraisy Shihab. Penelitian yang dilakukan Quraisy Shihab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian
dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam judulnya berjudul Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab hanya meneliti dua sisi dari keberadaan hadis, yaitu mengenai hubungan hadis dan Al-Quran serta fungsi dan posisi Al-Quran, posisi sunnah dalam tafsir. Bahan-bahan penelitian yang beliau gunakan adalah bahan perpustakaan atau bahan bacaan, yaitu sejumlah buku yang tertulis para pakar di bidang hadis, termasuk pula Al-Quran. Sedangkan nilai penelitiannya adalah deskripsi analisis dan bukan uji hipotesis. Hasil penelitian Quraisy Shihab dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud-maksud firman Allah dari Al-Quran surat ke-16 ayat 44. Selain itu, Al-Hadis juga dapat mengambil peran sebagai penetapan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya hadis yang artinya tidak boleh seseorang memadu seorang wanita dengan ammah, saudari bapaknya, dan seorang wanita dengan kholah, saudari ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang artinya sungguh Allah telah mengharamkan mengawini seseorang karena persusuan. Sebagian halnya Allah telah mengharamkan karena senasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi hukum dan ditetapkan keharamannya oleh kedua hadis tersebut seperti penelitian yang dilakukan para ahli hadis tidak dijumpai dalam Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil inisiatif untuk mengharamkannya. B. Model Mustafa Al-Sibai. Mustafa Al-Sibai yang terkenal sebagai tokoh intelektual muslim dari Mesir dan sebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain banyak menulis peneliti tentang masalah-masalah sosial ekonomi dari sudut pandang Islam, juga menulis buku-buku materi kajian agama Islam. Penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis yang disajikan secara deskripsi analisis, yakni dalam sistem pengajiannya menggunakan pendekatan kronologi dan urutan waktu dalam sejarah. Hasil penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai antara lain mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan sunnah. Selanjutnya Al-Sibai juga menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pandangan kaum Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Mutawakkilimin, para penulis modern dan kaum muslim pada umumnya terhadap as-sunnah dibukukannya di ilmu Mustalah al-Hadis, ilmu Jahar dan al-Ta'dil. Al-Jahar itu cacat, sedangkan al-Ta'dil adalah kebalikan dari al-Jahar. Kitab-kitab dengan hadis palsu dan para pemalsu dan pengembarannya dilanjutkan dengan laporan dengan sejumlah kelompok di mana sekarang ia mengintari kehujatan as-sunnah serta disertai pembelaannya. Dengan melihat isi penelitian tersebut, Al-Sibai tampak tidak netral. Ia berupaya mengumpulkan bahan kajian sebanyak mungkin untuk melakukannya, diarahkan untuk melakukan pembelaan kaum Sunni terhadap as-sunnah. C. Model Muhammad Al-Ghazali.
Muhammad Al-Ghazali yang mengajikan hasil penelitian dengan hadis dalam bukunya berjudul As-Sunnah Al-Nabawiyah Bana Ahli Al-Fidwah Ahli Al-Hadis adalah salah seorang utama cobolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan salah seorang muslim Arab yang sangat produktif. Menurut Quraisy Shihab, buku ini telah menimbulkan tanggapan yang berbeda sehingga menjadi salah satu buku terlaris dengan 5 kali naik cetak dalam waktu antara Januari dan sampai Oktober 1989. Dilihat dari segi kandungan dalam buku tersebut, nampak bahwa penelitian hadis yang dilakukan Muhammad Al-Ghazali termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas, mengkaji, dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai persoalan aktual yang muncul di masyarakat untuk kemudian memberikan status hukumnya dengan berpihak pada konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, Muhammad Al-Ghazali lebih dahulu memahami hadis yang penelitian itu dengan melihat konteksnya, kemudian baru dihubungkan dengan berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat. Cara menyampaikannya masih bersifat deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan hasil penelitian sedemikian rupa dilanjutkan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan fikih sehingga terkesan ada misi pembelaan dan pemurnian ajaran Islam dari berbagai paham yang dianggapnya tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan mutawatir. Masalah yang terdapat dalam buku hadis penelitian Muhammad Al-Ghazali itu dapat cukup banyak. Setelah dia menjelaskan tentang kesahihan hadis dan persyaratannya, dia mengemukakan dengan mayit yang dihazab karena tangisannya keluarganya, tentang hukum kisos, sholat tahiyat masjid, tentang sekitar dunia wanita yang memiliki yang meliputi antar kudung dan cadar, wanita keluarga dan profesi, hubungan wanita dengan masjid, kesaksian wanita dengan kasus-kasus bidadari dengan kisos, perihal menyanyian, etika makan, hukum minum, berpakaian dan membangun rumah, kemasukan setan, esensi dan cara pengobatannya, memahami Al-Quran dengan serius, hadis dengan tentang masa kekacauan antara sarana dan tujuan serta takdir dan fatalisme. D. Model Zain al-Din Abdi Al-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi Al-Hafiz Zain al-Din Ibn Abdul Al-Rahim bin Al-Husaini Al-Kirai yang hidup tahun 725 sampai 806, tergolong ulama generasi pertama yang banyak dilakukan penelitian hadis. Mengingat sebelum zaman Al-Iraqi belum ada penelitian hadis, maka ia nampak dia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut. Dengan demikian, penelitian bersifat penelitian awal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menumbuhkan bahan-bahan untuk membangun suatu ilmu. Buku inilah yang buat pertama kali mengemukakan macam-macam hadis yang didasarkan pada kualitas sanad dan matannya, yaitu hadis yang tergolong hadis hasan dan doif. Kemudian dilihat dari keadaan tersambung, yaitu terputusnya sanad yang terbagi menjadi hadis musnad, musil, nafsu, mauquf, mursal dan munaktil.
Selanjutnya dilihat pula dari kadar kualitas matanya yang dibagi menjadi hadis yang syadz dan mukar. Model penelitian lainnya. Selanjutnya, terdapat pula model penelitian hadis yang diarahkan pada fokus kajian aspek tertentu saja. Misalnya, Arifat Al-Fauzi Ibnu Al-Muttalib pada tahun 1981 meneliti tentang perkembangan as-sunnah pada abad kedua Hijriah. Hasil penelitiannya itu dilaporkan dalam bukunya berjudul Tausi al-Sunnah al-Qurun al-Sani al-Hijri Ususu wal Ittijabat. Selanjutnya, Mahmud Abu Rayyah melalui telaah kritis atas sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW dalam bukunya berjudul Adwa ala al-Sunnah al-Muhammadiyah tanpa menyebutkan tahun penerbitnya. Sementara itu, Mahmud Al-Tahan khusus meneliti cara menyeleksi hadis serta penentuan sanad yang disampaikan dalam bukunya berjudul Usul al-Tajrid wa Dirasat al-Asanid menerbitkan tanpa tahun. Disusul pula oleh Ahmad Muhammad Syakir yang meneliti ilmu Ikhtisar Ulum al-Hadis karya Ibnu Katsir 701-774 Hijriah. Dalam bukunya berjudul Al-Bayi Al-Hadis Syarh Al-Ikhtisar Ulum al-Hadis yang diterbitkan di Beirut tanpa tahun. Berdasarkan pada hadis-hadis penelitian tersebut, maka kini ilmu hadis tumbuh menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman. Penelitian hadis tanpa masih terbuka luar, terutama jika dikaitkan dengan permasalahan aktual dewasa ini. Penelitian terhadap kualitas hadis yang dipakai dalam berbagai kitab misalnya belum banyak dilakukan. Demikian pula hadis-hadis yang ada hubungan dengan berbagai masalah aktual tanpa masih terbuka luas. Berbagai pendekatan dalam memahami hadis juga belum banyak digunakan. Misalnya pendekatan sosiologis, pedagogis, antropologis, ekonomi dan politik, fisiologis tampaknya belum banyak digunakan oleh para peneliti hadis sebelumnya. Akibat dari keadaan demikian, tampaknya bahwa pemahaman masyarakat terhadap hadis pada umumnya masih bersifat parsial. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila saya mengalami kesalahan perkataan, maka saya akan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.